Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita semua dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan dan menopang kita pada saat ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busurku itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kejahatan dan ketaatan adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Kedua hal ini merupakan keadaan yang sering kita temui dalam kehidupan manusia. Seperti dalam kisah air bah, kejahatan manusia adalah alasan mengapa Allah mendatangkan air bah ke bumi. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Namun ketaatan Nuh dan keluarganya adalah alasan mereka selamat dari air bah. Bahtera adalah media yang dipakai Allah untuk menyelamatkan Nuh, sekaligus alat yang digunakan Allah untuk melihat ketaatan Nuh. Dan ternyata Nuh adalah pribadi yang mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Hal ini dapat kita lihat pada saat Nuh membangun bahtera yang besar. Orang-orang menganggapnya gila, bahkan menertawakannya. Nuh tetap menjalankan perintah Allah untuk membangun bahtera itu, karena Nuh tahu bahwa Allah yang telah memberi dia perintah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah ingkar dengan janjinya, dan Allah yang maha tahu dan maha mengerti. Hingga pada akhirnya orang-orang yang menertawakannya dan menyebut Nuh gila tenggelam dalam air bah, dan Nuh beserta keluarganya selamat. Apa yang terjadi dalam kehidupan Nuh mengajarkan kita bahwa sekalipun perintah Allah tidak masuk akal menurut nalar manusia kita, atau kita yang setia mendengar dan melakukan perintah Allah sering dianggap konyol atau tidak mengikuti zaman,
Bahkan terkadang perintah Allah terlalu sulit untuk dimengerti dan dilakukan. Nuh membuktikan kepada kita bahwa Allah yang dipercayainya adalah Allah yang setia pada janjinya. Allah yang tidak pernah salah dalam perintah dan perkataannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang akan kita pahami melalui teks firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, Allah mengadakan perjanjiannya. Istilah perjanjian muncul 7 kali dalam perikop teks khotbah pada saat ini. Hal ini menandakan sebuah penegasan bahwa istilah perjanjian merupakan hal yang serius dalam dunia perjanjian lama. Pada ayat 8 sampai dengan 10 menjelaskan kepada kita bahwa perjanjian Allah adalah perjanjian universal yang merupakan tindakan kasih yang dinyatakan bagi umat manusia. Perjanjian Allah merupakan tindakan pemulihan dan pemeliharaan bagi umatnya, dan juga bagi bumi yang diciptakannya. Hal ini terlihat jelas pada saat Allah mengadakan perjanjian itu. Allah melibatkan manusia dan segala makhluk hidup yang keluar dari bahtera itu, bahkan makhluk yang ada di bumi. Yang kedua, isi perjanjian Allah. Pada ayat 11 dituliskan isi dari perjanjian itu adalah tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Pernyataan ini merupakan penjaminan kestabilan dan penjaminan keseimbangan alam semesta. Dengan kata lain, Allah menyatakan jaminan perlindungan kepada manusia, segala makhluk dan alam semesta. Sangat dimungkinkan Nuh dan keluarganya pada saat itu memiliki pengalaman yang traumatik terhadap air bah. Dalam hal ini Allah bertindak, memberi rasa aman kepada Nuh dan keluarganya. Allah menegaskan kepada Nuh dan keluarganya melalui tindakan yang dilakukan oleh Allah, ingin menjelaskan bahwa Allah bukanlah sosok yang menakutkan, sebab hukuman yang diberlakukan Allah pada saat itu adalah jelas karena kejahatan dan ketidaktaatan manusia kepada Allah. Yang ketiga, tanda perjanjian. Berbicara tentang tanda, cincin merupakan tanda yang sering digunakan dalam ikatan perjanjian nikah. Cincin adalah tanda di mana kedua insan sudah mengikat janji. Bahkan ketika keduanya berjauhan akan terasa dekat karena ada tanda pengikat yang sudah dikenakan di jari tangan. Dan semua orang akan melihat bahwa orang yang memakai cincin itu sudah mengikat janji atau tunangan. Cincin itu juga bisa menjadi tanda peringatan dan saksi kepada si pemakai bahwa aku telah mengikat janji dan tidak akan mengingkari. Pada ayat 12, dalam anugerahnya Allah menandai perjanjiannya. Ia menempatkan suatu tanda sebagai peringatan. Dan tanda peringatan itu adalah busurnya. Dalam bahasa Ibrani sering disebut sebagai keshet, yang biasa digunakan untuk busur pemburu, busur orang perang, maupun busur di langit. Dalam konteks ini, pada saat Allah mendatangkan air bah, sepertinya Allah menjadi musuh yang menembakkan panahnya dalam kehidupan manusia. Namun keadaan ini bukanlah suatu ketetapan yang berlaku untuk selamanya. Allah tidak membiarkan dirinya hadir sebagai musuh di tengah-tengah kehidupan ciptaannya. Keadaan ini berubah saat Allah bertindak untuk menaruh busur itu di awan. Hal ini digambarkan seperti seorang pemburu yang menggantungkan busurnya di paku pada dinding rumah setelah selesai berburu. Dan Allah menggantungkan busur itu di awan satu kali untuk selama-lamanya.
busur itu tidak akan dipakai untuk memanah, melainkan telah dijadikan tanda atau bukti sebagai jaminan damai oleh Allah. Dengan kata lain, busur yang dahulu adalah tanda permusuhan dan tanda perang, sekarang menjadi tanda bukti kesudian dan perdamaian Allah dengan manusia. Dan anugerah Allah telah menang atas murkanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui penjelasan yang kita dengarkan di atas, Allah mengingatkan dan mengarahkan kita untuk merenungkan dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Yang pertama menjadi perenungan untuk kita lakukan adalah berpegang teguh pada janji Allah. Sebagai manusia kita sering diperhadapkan dengan janji. Orang tua berjanji kepada anaknya, jika mendapat nilai yang bagus di sekolah, maka akan diberi hadiah. Seorang kekasih berjanji untuk setia dan tidak akan mengkhianati hubungan yang sudah dibina. Dan para pengemban jabatan berjanji untuk melakukan tugas dengan baik dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan bangsa. Janji yang diucapkan semuanya adalah baik. Namun, tidak semua janji yang diucapkan itu berakhir dengan baik. Sehingga tidak heran kalau banyak orang yang menjadi kecewa dan gigit jari karena janji yang tidak ditepati. Berbicara tentang janji dalam hidup, sejatinya janji selalu dikaitkan dengan tanggung jawab, kepercayaan, dan kesabaran. Orang yang berjanji tanpa tanggung jawab, maka janji itu akan sulit ditepati. Dan orang yang menerima janji tanpa kepercayaan dan kesabaran, tentulah akan sulit juga untuk menanti janji. Maka setiap orang yang berjanji dan orang yang menerima janji haruslah berpegang pada porsinya masing-masing. Lalu bagaimana kita memahami janji Tuhan dalam hidup kita? Dalam teks firman Tuhan pada saat ini dijelaskan bahwa yang menyatakan janji itu adalah Allah sendiri. Tentu ini bukanlah janji seperti yang kita temui dalam kehidupan manusia. Janji yang difirmankan oleh Allah adalah janji yang penuh dengan kuasa. Karena di dalam janji itu, Allah menitipkan jaminan dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketika Allah memberi jaminan kestabilan dan keseimbangan atas alam, maka baiklah kita juga sebagai ciptaan meresponi apa yang sudah Allah kerjakan di bumi ini. Dengan cara apa? Sebagai orang Kristen, mari melibatkan diri secara aktif dalam pelestarian alam. Kita sama-sama berjuang untuk menghentikan segala tindakan dan kebiasaan yang merusak dan menghancurkan bumi. Bumi memang bukan Allah, tetapi tetap sebagai perwujudan dan pernyataan kasih Allah. Melalui perdamaian yang sudah dikerjakan Allah, mari kita sama-sama ikut melibatkan diri dalam menjaga keutuhan ciptaan. Di sisi lain, mari kita ingat kembali saat Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa dari orang percaya. Janji itu pun terpenuhi, walau ada banyak gejolak iman yang dihadapi Abraham saat menantikan janji Allah. Dan saat Allah berjanji bahwa dari keturunan Daud akan lahir sang juru selamat, janji ini pun telah digenapi oleh Allah. Maka dapat kita simpulkan, Allah yang sudah memberi janjinya dalam hidup kita adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Dengan kuasanya, Ia akan menepati setiap janjinya yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpegang teguh pada janji Allah. Yang kedua, percaya
dan berpengharapan di dalam iman. Ini adalah poin kedua yang akan kita renungkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesabaran merupakan buah dari iman yang berpengharapan kepada janji Allah. Saya pernah membaca tulisan yang mengatakan Abraham menunggu 25 tahun untuk menerima janji Allah sampai mendapatkan Ishak. Yakub menunggu 7 tahun 7 hari untuk mendapatkan Rahel dengan tambahan harus bekerja 7 tahun lagi. Yusuf menunggu 13 tahun dari periode dibuang ke sumur tua menjadi orang kedua di Mesir yang dipercayai oleh raja. Kemudian Musa menunggu 40 tahun di padang gurun Midian sebelum memimpin keluar bangsa Israel dari Mesir. Abraham, Yakub, Yusuf, dan Musa, mereka adalah orang-orang yang iman percayanya sudah teruji di dalam menantikan janji Allah. Dan buah dari kesabaran di dalam iman yang berpengharapan, Allah memberikan apa yang sudah dijanjikan dalam hidup mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama waktu yang kita gumulkan di dalam iman yang berpengharapan saat menunggu janji dari Allah? Saya yakin kita adalah orang-orang yang sabar di dalam menantikan janji Allah. Kita adalah orang-orang yang tetap berjuang menjaga pengharapan iman kita kepada Allah. Walaupun saat menantikan janji Allah kita sering jatuh dan terpukul, namun mari kita mengimani dan mengamini. Walaupun kita berkali-kali jatuh dan terpukul saat menanti janji Tuhan, tentunya keadaan itu tidak akan mengubah iman pengharapan kita kepada Allah. Kita akan tetap menjadi orang percaya yang mau bangkit saat jatuh. Menjadi orang percaya yang mau datang kembali kepada Allah saat langkah kita sudah jauh dari Allah. Dan menjadi orang percaya yang terus berpengharapan kepada Allah. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Dalam kitab Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita sama-sama mengamini firman Tuhan sehingga kita menjadi orang yang tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Orang yang tetap percaya dan berpengharapan kepada janji-janji Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami percaya firman ini tidak akan berlalu begitu saja. Namun Roh Kudus Tuhan akan menolong kami untuk boleh menanam firman itu di dalam hati kami. Sehingga firman itu bisa bertumbuh dan berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang sudah mendengarkan firman pada saat ini. Tuhan menolong mereka, memampukan mereka untuk menjalani kehidupan, menjadi terang Allah, menjadi saksi Tuhan dan surat yang hidup di tengah-tengah keberimanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati.